Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat transparansi, senang sekali dapat menjumpai Anda dalam episode perdana podcast terbuka Temu Edukasi Ruang Bicara untuk Akuntabilitas, sebuah podcast yang dipersembahkan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengedukasi masyarakat terkait semangat keterbukaan informasi di Bumi Guna. Dengan tagline semua berhak tahu. Alhamdulillah Sobat Transparansi di penghujung bulan April tahun 2026 dan masih dalam suasana Hari Kartini ya. Sekaligus saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kartini tentunya kepada seluruh perempuan di Indonesia, khususnya perempuan-perempuan hebat di NTB yang terus menginspirasi, berkarya, dan mengambil peran penting dalam pembangunan daerah. Jadi di episode pertama podcast terbuka ini kami memang sengaja menghadirkan sosok perempuan inspiratif yang sudah lama malang melintang di dunia pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan publik, isu gender, hingga kerja-kerja kemanusiaan bersama berbagai lembaga nasional maupun internasional seperti Oxfam, UNDP, dan banyak mitra strategis lainnya. Dan beliau juga dikenal aktif mendorong partisipasi masyarakat serta pernah menjadi salah satu informan ahli dalam penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Jadi langsung saja ya, kita sapa beliau hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak Mbak Janah ya, di sela-sela kesibukan yang berpadat, menyempatkan datang ke sini untuk sharing-sharing dengan Sobat Transparansi. Luar biasa, sehat ya Mbak Janah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu karena beliau ini mau dapat jadwalnya tuh susah banget ya. Besok pun katanya akan ke provinsi sebelah, Larantuka ya, untuk berbagai kegiatan pemberdayaan beliau ya. Jadi supaya kita bisa lebih kenal jauh dengan sosok Mbak Jana yang menginspirasi ini, kita mau dengar dulu mungkin Mbak Jana, karena Mbak Jana ini punya pengalaman panjang ya, khususnya di dunia NGO dan pemberdayaan masyarakat. Kita pengen tahu dulu awalnya kenal dengan dunia ini seperti apa Mbak Jana? Dunia NGO maksudnya? Dunia NGO, pemberdayaan, penelitian, dan lain sebagainya. Awalnya ya mungkin karena latar belakang saya di organisasi ya. Dari kuliah saya itu tidak hanya sekedar dari kos ke kampus, dan sebaliknya, tetapi waktu itu saya terlibat di organisasi mahasiswa, baik itu yang intrakampus maupun ekstra kampus. Jadi setiap hari saya di sela-sela kuliah jam kosong, saya ikut terlibat aktif di diskusi-diskusi kritis ya di kampus yang lintas organisasi, isunya beragam, mulai dari isu feminisme, isu lingkungan, segala macam isu kita diskusikan, isu tanah, isu penguatan partisipasi perempuan dan lain-lain. Jadi memang gerakannya itu ya mulai dari mahasiswa. Mulai dari mahasiswa tuh, Sobat Transparansi, khususnya yang masih duduk di bangku perguruan tinggi harus seperti Mbak Jana, jangan istilahnya apa tuh Mbak Jana? Kupu-kupu, kuliah pulang. Harus banyak diskusi ya seperti Mbak Jana, sehingga nanti akan menemukan di mana sih passionnya, dan ternyata dari situ Mbak Jana bisa keliling Indonesia bahkan dunia ya Mbak ya. Insya Allah. Iya. Nah, Mbak Jana dari sekian banyak pengalaman mendampingi masyarakat dan pemerintah ya, apa kira-kira yang paling membentuk cara pandang Mbak Jana terhadap pentingnya keterbukaan? Nah, ini kita sekarang bicara soal keterbukaan informasi. Iya. Menurut saya yang paling membentuk itu adalah bahwa seseorang tidak beruntung atau miskin itu bukan karena dengan sendirinya. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi dia, kenapa dia tidak beruntung, kenapa dia miskin, kenapa dia tidak berdaya, kenapa dia tidak mendapatkan perlindungan kalau mendapatkan kekerasan gitu. Ternyata ada yang melatar belakanginya. Yang melatar belakanginya itu adalah yang pertama itu ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Dia tidak punya akses yang cukup mudah untuk mendapatkan informasi. Misalnya ya,
kita sering melihat bahwa konflik bantuan sosial itu sangat sering kita dengar. Ya. Ya. Transparansi ini kan sebenarnya satu upaya untuk kita meminimalisir kecurigaan sebenarnya. Ya. Meminimalisir kecurigaan sehingga kita itu bisa saling percaya ya, trustnya itu terbangun dan juga mendorong partisipasi yang awalnya pasif menjadi menawarkan aksi dengan solusi yang nyata. Nah, jadi menurut saya dengan kita memahami akses informasi yang clear, yang jelas, kita bisa mendapatkan informasi apapun yang kita butuhkan. Kalau kita ingin, bukan berarti dapat informasi langsung kaya raya, bukan begitu. Ya. Tetapi ada instrumen negara yang bisa dimaksimalkan untuk satu, bagaimana kita mendapatkan informasi terkait dengan pemasaran, terkait dengan bantuan penguatan usaha dan lain sebagainya. Jadi menurut saya hal itulah yang melatar belakangi kenapa kemudian saya sangat concern dengan isu keterbukaan informasi. Ya, jadi memang sebuah informasi publik itu menurut Mbak Jana bisa mempengaruhi hidup bahkan ya. Kalau kita tahu cara memanfaatkannya dan mempengaruhinya. Iya betul, bahkan juga secara lebih jauh bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ya. Ya misalnya ya di isu kesehatan. Nah, kalau kita tidak tahu informasi bagaimana cara kita ke rumah sakit dengan informasi yang benar, kita bisa sangat terlambat ke layanan kesehatan. Nah, walaupun memang di situ ada pengaruh lamanya mengambil keputusan, lamanya juga jauhnya akses yang bisa kita jangkau dengan layanan kesehatan, tetapi kan mungkin ada informasi bahwa pemerintah desa menyiapkan ambulan gratis untuk membawa masyarakat yang sakit ke layanan kesehatan. Nah, kalau informasi itu tidak dibuka, tidak ditempelkan, dan masyarakat juga tidak tergerak untuk mengakses, ini kan menjadi salah satu penyebab dari nyawa seseorang juga bisa. Iya, jadi ya itu ya Mbak Jana, penting sekali memang perempuan itu untuk melek informasi dan juga badan publik juga harus informatif menyampaikan informasi itu. Betul sekali. Nah, menurut Ibu apakah perempuan hari ini sudah cukup mendapatkan akses informasi tersebut ya, misalnya terkait dengan pendidikan, layanan kesehatan, bansos maupun mungkin blog ekonomi? Iya. Sebenarnya kalau informasi secara umum sebenarnya ya. Nah, hanya kalau kita ngomong informasi publik yang disediakan oleh badan publik, kita harus cek lagi. Misalnya, kita ingin tahu seberapa banyak sih masyarakat yang membuka website badan publik. Ini kan juga salah satu cara badan publik harusnya proaktif ya, proaktif untuk menyampaikan informasi dengan cara-cara yang inovatif. Misalnya ya, bagi masyarakat yang jauh dari akses internet, misal jauh dari dengan kategori 3T misalnya, dia kan tidak mudah mendapatkan informasi. Nah, badan publik yang selaku instrumen negara harusnya menurut saya memiliki cara-cara yang inovatif untuk satu, mendekatkan akses informasi. Caranya seperti apa? Kalau orang tidak punya akses internet untuk buka websitenya, maka badan publik yang harus proaktif untuk menjangkau, menurut saya harus menjangkau masyarakat terpencil untuk memberikan informasi. Caranya seperti apa? Ya mobile saja, mobile dengan informasi yang misalnya ya tergantung apa yang mau dituju. Program apa, misalnya dia badan publik terkait dengan pemberdayaan perempuan, maka dia harus keliling menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya di sini ada call center, orang kan belum tentu punya handphone.
Iya kan? Ya. Orang kan belum tentu tahu cara membuka link, kan belum tahu. Nah maka cara inovatif badan publik untuk mendekatkan akses informasi itu menjadi sangat penting. Ya. Satu inovasinya ya menurut Mbak Jana keliling Iya, berarti betul. dengan semacam mobil patroli atau hadir dalam sosialisasi. Iya betul, kan banyak juga orang muda ya, orang muda yang menjadi perpanjang tangan, menjadi saluran informasi badan publik untuk menyampaikan informasi itu kan banyak. Ya. Instrumennya itu banyak, ada orang muda, ada kader, pendamping desa itu banyak sekali. Ya. Itu bisa dimanfaatkan semua Itu untuk bisa dimanfaatkan. perpanjangan lidah badan publik Iya, dalam menyampaikan informasi betul. publik yang bermanfaat ya. Iya. Khususnya bagi perempuan. Iya, mendekatkan akses. Baik. Nah, Mbak Jana, kan Mbak Jana sering terlibat ya dalam program pembangunan dan dari CV yang kami lihat ya, Mbak Jana ini juga dalam program pemulihan bencana juga pernah berkecimpung di sana ya. Nah, seberapa penting keterbukaan informasi saat situasi krisis, mungkin bisa dijelaskan? Sangat penting, penting sekali. Di situ banyak sekali korban terdampak gempa. Kalau kita tidak punya data yang akurat terkait dengan misalnya ya jumlah rumah yang rusak, jumlah korban. Korban itu tidak hanya secara umum ya, harus data pilah dan spesifik disabilitasnya. Ya. Nah, laki perempuannya berapa, jenis disabilitasnya apa, supaya bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Nah, tepat guna dan tepat sasaran. Nah, selain itu juga kita meminimalisir potensi hoax, gitu. Apalagi juga bencana. Iya, bencana hoax ini kan luar biasa ya. Dan juga transparansi dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh siapapun ke korban bencana. Selain itu juga kita meminimalisir tumpang tindih pemberian bantuan. Oh gitu. Iya, kalau datanya, kalau tidak transparan data dan informasinya, bisa jadi satu desa tertentu bantuannya banyak, gitu. Ada desa yang nggak dapat, gitu. Nah, jadi sangat penting sekali memang intervensi di konteks bencana dengan keterbukaan informasi ya. Ya, kalau pengalaman Mbak Jana sendiri seperti apa saat pemulihan bencana? Saat pemulihan bencana, kalau pengalaman saya di tenda pengungsian itu tertera berapa jumlah pengungsi dalam satu tenda, basisnya data pilah gender dan disabilitas. Nah, jadi informasi itu dipampang, jadi ditahu berapa banyak bantuan yang harus masuk ke tenda itu, tenda sebelah gitu. Nah, apa saja kebutuhannya. Jadi tidak ada, karena biasanya di konteks bencana itu kan complicated ya. Ada yang menggunakan jalur kedekatan untuk mendapatkan bantuan lebih. Nah, keterbukaan informasi itu kan sebenarnya bisa meminimalisir potensi-potensi itu, gitu. Karena kalau ditempel itu diawasi banyak orang. Iya, diawasi banyak orang. Jadi tidak ada orang yang merasa punya ring 1, ring setengah bisa berbuat kayak gitu loh ya. Karena semua mata mengawasi. Gitu. Iya, jadi kunci kuncinya harus transparan. Iya, transparan, terbuka. Iya, Mbak Jana, sekarang kita pengen tahu pandangan Mbak Jana bagaimana kemudian melihat budaya terbuka informasi di NTT saat ini. Kalau budaya keterbukaan informasi, kalau kita lihat dari data ya, kita patut mengapresiasi juga kalau NTB juga pernah berada di posisi peringkat paling atas ya. Nah, tapi kita harus menguji peringkat itu. Caranya bagaimana? Masyarakat yang harus aktif kalau menurut saya. Masyarakat itu harus aktif mengakses informasi. Jadi bagaimana kita tahu kalau badan publik terbuka kalau kita tidak mencoba untuk mengakses informasi, gitu kan? Nah, semua instrumen sudah disiapkan, tetapi kita tidak mau mengakses itu, gitu. Nah, misalnya kita punya masalah dengan jumlah pupuk pertanian. Ini kan paling persoalan sangat krusial kalau dalam musim panen, musim tanam ya. Itu juga jadi sengketa informasi. Sengketa informasi. Nah, itu harus diuji. Nah, badan publik sudah menyiapkan masyarakat yang harus proaktif untuk mengakses informasi. Benar nggak jumlah pupuk itu segini, didistribusikan kemana saja?
Nah, kalau masyarakat tidak melek dengan informasi itu, maka satu, kita membuka ruang-ruang ketimpangan, baik dari birokrasi maupun orang luar yang memanfaatkan situasi itu. Nah, jadi menurut saya, ayo masyarakat NTB mari berbondong-bondong menggunakan instrumen Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan satu, Anda mendapatkan hak atas informasi dan juga bisa mengawasi secara optimal program-program pembangunan di daerah. Terus apa yang kira-kira menurut Mbak Jana yang udah baik di NTB ini dan apa yang mungkin masih lemah dan perlu ditingkatkan? Yang sudah baik kalau kita berkaca pada momen tahunan yang dilakukan oleh Komisi Informasi terkait dengan pemeringkatan itu ya, menurut saya intervensi yang belum informatif. Jadi kalau ada badan publik yang secara terus-menerus tidak informatif dan tidak berbenah, menurut saya kan ini jadi soal serius ya. Iya. Gitu. Jadi soal komitmen keterbukaan informasi ini seharusnya menjadi tanggung jawab siapa menurut Mbak Jana? Kalau menurut saya tanggung jawab semua badan publik ya, yang digawangi oleh pemerintah daerah, pimpinan pemerintah daerah. Ya, terus ini lagi Mbak Jana. Menurut Mbak Jana, gimana cara melibatkan lebih banyak perempuan dalam mendorong pengawasan dan transparansi informasi badan publik? Oke, caranya itu saya pernah mendampingi puluhan desa waktu itu mendorong kepemimpinan perempuan untuk mengakses informasi. Kalau menurut saya caranya itu adalah satu, jika Anda tidak tahu, Anda harus bertanya. Jika Anda mau mendapatkan informasi, ya kau harus mengakses informasi gitu. Nah, caranya seperti apa? Perempuan-perempuan di level desa itu ya harus dibangun keberdayaannya dengan cara apa? Ya kita kumpul bersama, duduk bersama, menanyakan apa sebenarnya yang dihadapi oleh dia pada saat situasi sekarang ini dalam konteks kebijakan pembangunan daerah. Nah, misalnya contohnya waktu itu saya mendampingi namanya Ibu Aminah. Dia tidak tahu cara mendapatkan akte kelahiran anaknya. Padahal sekarang itu kan sudah sangat cepat kita mendapatkan itu. Tidak pakai menunggu lama, datang, mengisi formulir, selesai, dan jadi. Nah, malah kalau kita tidak memahami proses itu, akan digunakan peluang-peluang jahat itu oleh orang lain. Misalnya potensi pungli, itu kan terjadi ya. Terus ada orang ketiga yang membantu membuatkan dengan biaya tinggi, kan gitu, calo gitu. Nah, dari situ menurut saya manfaatkanlah era keterbukaan informasi publik ini dengan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan haknya dan juga untuk memastikan bahwa memang kita membuktikan dengan nyata bahwa di situ memang tidak ada pungli, tidak ada calo, transparan, dan juga komitmen pelayanan publiknya itu baik. Itu kan harus diuji tuh. Walaupun ada maklumat yang ditempel, kalau kita tidak mengujinya, itu juga kan tidak bisa gitu. Jadi jangan alergi datang ke badan publik untuk mengakses informasi. Jangan alergi. Karena pada dasarnya sebenarnya yang paling membutuh informasi itu perempuan. Iya, betul. Jadi sobat transparansi, perempuan itu sekali lagi orang yang sebenarnya paling membutuhkan informasi, dan yang paling penting dalam pemberian informasi itu adalah manfaatnya ya Mbak Jana. Ya misalnya ya dalam konteks keluarga, kalau anak mau sekolah tidak punya kakak, tidak punya akte anak, yang rekrut itu kan ibunya. Yang memikirkan, padahal ini kan anak bersama ya maksud saya, tapi itu paling dipikirkan oleh ibunya. Gini, kenapa kamu nggak bisa daftar sekolah? Karena belum punya akte kelahiran. Pasti yang pusing itu ibunya. Iya, betul. Iya kan? Gitu. Jadi selain itu juga kalau kita punya usaha, tetapi kita juga ingin berjejaring dengan kelompok usaha lain, tentu saja data-data para pengusaha lokal konteks desa itu kan ada di dinas terkait. Nah, maka kita harus mengakses informasi itu untuk membangun jejaring usaha misalnya. Iya. Tapi kadang-kadang paradigmanya perempuan itu kan
urusannya hanya di rumah ya, masih banyak juga rumah tangga yang mohon maaf patriarki seperti itu, ya sudah nggak usah kemana-mana, diam aja wes. Nah sebenarnya selain soal itu, apalagi sih hambatan perempuan dalam memperoleh informasi menurut Mbak Jana? Hambatan struktural dan kultural ya, misalnya tadi kalau kulturalnya perempuan dianggap kalau ya tidak usah kemana-mana lah ya, di rumah aja. Nah dan juga selain itu menurut saya hambatan strukturalnya, dia kan tidak memahami ya apa namanya, bagaimana cara dia untuk ke pusat-pusat pemerintahan. Nah ini bisa jadi penyebabnya karena satu, inovasi badan publik itu menurut saya menjadi sangat penting itu. Saya tidak heran kalau ada rumah tangga laki perempuan yang tidak tahu dinas-dinas tertentu. Dinas tertentu seperti apa nih banyak? Ya misalnya ya, kalau mau ke PU misalnya, ke PU. Belum tentu dia tahu itu di mana lokasinya, atau belum tentu dia memahami kalau saya ke PU mau ngapain. Padahal di situ sedang bangun jalan provinsi misalnya. Padahal di situ sedang bangun jalan nasional, jalan kabupaten. Nah, karena kita yang akan menggunakan infrastruktur itu, maka masyarakat ini kan harus aware, kita harus mengawasi proses pembangunannya supaya 10 hari dibangun dia tidak rusak gitu loh. Betul. Ya. Kalau dia 10 hari itu rusak, maka dampaknya ke siapa? Ya ke masyarakatnya. Kita yang bayar pajak belum tentu, belum lagi kelompok rentan di situ, misalnya ibu hamil mau melewati jalan itu 10 yang baru dibangun 10 hari rusak, loh bagaimana akses layanan kesehatan kita, ibu hamil yang urgent untuk layanan kesehatan kita masih gitu. banyak melihat ibu hamil harus ditanggung. Iya betul. Nah, maksud saya program-program pembangunan daerah itu harus diawasi dengan maksimal oleh masyarakat supaya manfaatnya itu dirasakan berkelanjutan. Ya. Berkelanjutan manfaatnya. Kalau kita cermat melihat, wah jalan ini dibangun oleh PT ini dengan nilai sekian, kan kita harus tahu. Ya. Kita harus tahu karena nanti yang akan menggunakan jalan itu adalah masyarakat. Ya. Kalau dia lama dikerjakan dengan sangat bagus, maka satu manfaatnya akan lebih panjang, dan juga perencanaan selanjutnya bisa juga membagi ke lokasi-lokasi yang masih belum bisa dianggarkan sekarang gitu. Iya. Jadi udah nggak ada lagi seharusnya pertanyaan, saya boleh tahu ya? Iya betul. Di podcast terbuka. Iya betul. Iya. Mbak Jana, terakhir mungkin untuk generasi muda, terutama perempuan muda, dalam hari Kartini, bagaimana sih cara memulai peduli terhadap isu keterbukaan informasi? Yang pertama, kalau menurut saya caranya itu kita harus resah kalau kita tidak tahu sesuatu. Kita harus resah kalau kita tidak tahu. Jadi resah dengan ketidaktahuan itu adalah hal yang paling mendasar untuk, ya menurut saya, untuk kita sebagai manusia ya, untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang seluas-luasnya. Jadi jangan kita tidak peduli kalau kita tidak tahu, ya udah saya nggak tahu. Jangan. Kalau tidak tahu kita harus bingung gitu. Kenapa saya nggak tahu? Dengan ketidaktahuan itu maka gunakan hak Anda untuk tahu. Masya Allah, luar biasa ini. Gunakan hak Anda untuk tahu, mau perempuan, betul. Siapa saja berhak tahu ya, terutama informasi publik. Nah, luar biasa Sobat Transparansi, perbincangan inspiratif kita bersama perempuan inspiratif Mbak Nur Jana. Jadi hari ini kita belajar bahwa keterbukaan informasi itu bukan cuma soal dokumen, data, atau kepatuhan terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi juga ini soal komitmen, kesadaran, budaya yang harus dibangun ya Mbak Jana. Dan soal tata kelola negara dengan baik. Ya, supaya terwujud good dan bahkan open government. Betul ya. Masya Allah. Ya, dan ternyata Sobat Transparansi tidak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan. Mudah-mudahan bisa datang lagi Mbak Jana ke podcast kita, dan ini karena episode perdana, jadi
memang sengaja kami hadirkan beliau dan mudah-mudahan Mbak Jana selalu sehat, lancar kegiatannya karena NTB butuh sosok perempuan-perempuan, sosok Kartini seperti Mbak Jana ini ya. Baiklah Sobat Transparansi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal resmi YouTube Komisi Informasi NTB. Dan kita nanti akan berjumpa kembali di podcast terbuka episode berikutnya. Semua berhak tahu. Salam transparansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.